Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Proper Fitment di segmen Permen Manis. Nah, kali ini nih gue bakal ngebahas motor Yamaha lagi. Matic Yamaha lagi yang bukan Matic baru Matic lama lagi gitu. Nah, sebelumnya gue bisa bilang terima kasih dulu untuk Mas Aldo, owner dari 88 Moto Detailing yang udah kasih kesempatan buat Permen untuk nge-review motor ini nih, sama ngasih tempatnya yang keren banget tempatnya dalam sini. Jarang-jarang kan channel Permen review di dalam ruang detailing. Ya, tadi sebelumnya udah gue sebutin namanya Mas Aldo, cuman lebih afdol lagi kita langsung dengar dari orangnya sendiri, Mas. Oke. Coba Mas, perkenalan dulu. Iya, nama gue Aldo. Gue salah satu owner dari 88 Moto Detailing ini. Salah satu berarti? Salah satu. Berdua lu Mas ya di sini ya? Iya, berdua. Nah, Mas, di sini tuh alamatnya di mana sih, Mas? Ini alamatnya di Jalan Jombang Raya, ya masuknya Bintaro sih. Di Masih Bintaro, sektor berapa jatuhnya? Sektor 9 sih, Mas. Sektor 9. Jadi Iya. buat lo warga Bintaro, khususnya warga sektor 9, kalau mau detailing motor lu, motor apa aja terima sini Mas ya? Motor apa ya terima, tapi sih belakangan sih masih Matic sih, Mas. Masih Matic. Matic Cuman sih. Tapi sport, moge gitu terima? Iya, terima juga sih, terima. Oke, di sini tuh Mas bisa detailing doang, atau kalau misalnya gue mau cuci biasa doang nih, bisa nggak sih Mas? Bisa. Di sini mulai dari cuci biasa, premium wash, detailing sama coating sih, Mas. Coating ada semua ada ya? Ada coating. Pokoknya khusus untuk perawatan motor, semuanya ada di sini. Nah, untuk harganya sendiri lumayan terjangkau untuk cuci motor yang menurut gue premium sih nih Mas. Premium, Dari ya. tempatnya ya proper segala pelampuannya segala proper ya Ya. Mas ya. Dari pengguna sabunnya juga proper, dan harganya untuk motor kecil nih, ya contohnya kayak Sion gini start from 20.000 ya Mas ya? 20.000 nyuci. 20.000. Nah, Nyuci. jadi buat lo yang mau cobain langsung aja datang ke 88 Moto Detailing. Ya. Nanti untuk alamat lengkapnya bisa gua taruh di deskripsi, atau lo follow aja IG-nya 88 Moto Detailing. Ya. Ini gua munculin. Sip. Ya Mas, kita langsung aja nih ngebahas objeknya. Bisa disebutin nih Mas, ini Yamaha Xeon apa, tahun berapa? Ini motor Yamaha Xeon tahun 2011, warna hijau. Warna hijau Warna aslinya Mas hijau, ya? aslinya warna hijau. Jadi emang ini repaint ya, bukan warna Repaint, asli ya? iya. Oke, untuk warna kita lanjut aja nanti di speknya kita bahas. Nah, kita lanjut nih. Gue penasaran nih Mas, kenapa sih lu jatuhin pilihan ini? Sebelumnya gue tanya dulu Mas ya, ini motor harian? Motornya dipakai harian juga. Dipakai harian? Harian. Iya. Nah, sebelumnya gue pengen tanya dulu, kenapa sih lu Mas jatuhin pilihan ke motor Yamaha Xeon? Kenapa gue akhirannya bangun motor Xeon ya? Iya. Soalnya sebelumnya gue udah pernah bangun Mio. Xeon ini jarang yang bangun. Makanya gue penasaran buat bangun di motor. Karena belum ada gue lihat yang bangun motor ini ya dibikin kenceng aja, jarang kayaknya sih. Jarang atau mungkin belum kelihatan ya yang muncul? Belum kelihatan mungkin, ya. Jadi emang lo penasaran motor Xeon ini bisa nggak sih ngalahin populasi Mio yang sekarang lagi hype gitu Mas ya? Bisa dibilang gitu. Intinya gitu ya? Iya. Jadi penasaran juga, oh Xeon itu bisa ganteng loh gitu Iya. kan. Xeon itu juga bisa dipakai buat anak muda juga khususnya gitu kan. Iya, bisa tampil lah ya. Bisa tampil lah, bisa show off lah ya. Iya. Nah, oke, Mas. Selanjutnya gue mau nanya nih Mas, lo ada kendala nggak sih atau ada cerita sama nih motor Xeon lo ini nih? Gue tuh sebenarnya awalnya sebelum di motor gue punya Xeon satu lagi. Oh, sebelum ini lo punya Xeon Ada juga? Xeon satu lagi Iya, iya, dari terus? tangan pertama dari baru. Nah, gue mau modif itu motor sebenarnya. Ya. Tapi nyokap gue nggak ngasih. Kenapa tuh Mas kalau begitu? Dia emang sayang sama tuh motor, ngelihat motor itu standar lebih suka lah. Nggak demen motor kayak motor-motor gue yang lainnya di oprek-oprek. Oprek-oprek, dia nggak demen. Akhirannya suatu waktu temen gue mau jual nih motor. Ya udah gue ambil ini buat dibangun di modif akhirannya. Oh, tapi pas lo dapet ini motor, kondisinya udah begini atau gimana Mas? Apa masih standar atau bahan? Enggak sih, udah setengah jadi sih hitungannya sih. Oh, berarti udah dimodif ya? Udah dimodif, udah modifikasi Cuman juga. ya masih hijau tadi yang lo bilang warnanya. Enggak, udah abu-abu juga. Oh, udah ini abu-abu. emang repainannya dari temen gua. Dari temen lu? Dari temen gua. Oke, tapi selama bangun di motor lo ada kendala nggak Mas, kayak di spare part ya, di spare part khususnya mesin ya, pas bangun mesinnya, atau di kendala saat lo ya suka duka lo pakai motor inilah di jalan gitu? Kendalanya sih sebenarnya nih motor ya nggak bisa kayak Mio sih, maksudnya sernya gede-gede banget, nggak bisa. Nggak bisa. Ya gue masih yang aman-aman aja sih speknya nih motor.
yang emang karena lu pakai buat daily juga kan ya? Iya, kadang gue pakai juga buat Cuman- jalan-jalan jauh. Cuman sih ya mas, menurut gua ini udah lumayan kenceng Iya. speknya. Tapi Speknya. kita bahas di akhirnya ya mas, Siap. untuk spek mesinnya. Oke, Biar pada penasaran. siap. Oke, kita langsung aja ke spek motornya, kita mulai dari atas. Nih mas, Oke. kayaknya nih dari kelihatan dari batoknya aja udah berubah nih mas. Bisa lo Iya. jelasin nggak nih mas? Batok motor ini udah bukan pakai punya Xeon, ini ganti punya Miosol. Ya, pakai Munya Miosol. Mulai dari batok, speedometer, semuanya sampai indikator lampu semuanya pakai Miosol nih. Stangnya juga Miosol. Oh, sampai stang-stangnya Stangnya Miosol. Miosol, ya. Lo kenapa ganti mas pakai Munya Miosol? Biar beda aja sih mas. Jadi biar beda aja. Biar ya? beda aja. Soalnya kan punya Xeon juga standar juga lucu sih mas, ada lampu. Ada lampunya juga. Jadi emang intinya ya emang biar kelihatan lebih beda, Beda, dari orang. Gitu iya. ya. Oke mas, kita lanjut nih ke spion lo pakai apa nih mas? Spion nih pakai Jupiter Z yang lama sih, yang old tuh. Buran. Iya. Buran ya? Iya. Oke, kita lanjut ke bagian nih handle rem mas, pengereman mas. Handle remnya ini pakai handle RCB aja sih. Handle RCB, Handle master RCB. standar, Masternya berarti? standar. Master standar ya mas ya. Terus untuk gas spontan, gas spontannya Kitako. gas spontan pakai kita Kitako, iya. N-bar ini jalu. Jalurnya kayak variasi sini. Variasi. Variasi. Cuman model cakep sih mas, Iya. CNC gitu ya. Iya. Nah, kita lanjut nih mas ke bagian deck sini nih bawah. Ini standar ya mas? Standarnya, ini standar semua. Mata kuncinya juga semua standar. Standarnya ini emang. Oke. Ke bagian muka depan, apa aja mas yang udah diganti untuk muka? Bagian bodi depan standar ya mas. Masih standar? Standar. Nah, berarti turun ke bawah mas. Iya. Kalau depannya mas Rem, kaliper pakai apa? kalipernya pakai RCB. RCB 2 pot ya? 2 pot. 2 pot. Terus selang remnya pakai Hel. Selang rem pakai Hel. Hel. Terus next ke disc brake-nya dulu. Disc brake-nya pakai Moto One Moto One ukuran 260. 260. Iya. Kalau Moto One tuh floating berarti mas ya? Ini ya? Floating ya. Floating. Oke, nah ini nih velgnya nih. Velgnya jari-jari, bisa sebutin mas? Velgnya mas? Velgnya ini pakai velg TK Jepang. TK Jepang, Iya. Ring 16. Lebarnya? Lebarnya depannya 140. 140, belakangnya 160. 140, 160. Iya. Untuk bannya ini lo pakai Maxxis ya mas ya? Maxxis, pakai Maxxis. Maxxis Diamond ya? Diamond, ya betul. Diamond. Maxxis Ukuran berapa mas kalau di 16 nih mas? Yang proper? Ini gue pakai 90-80 ya? 90, 80, 16. 90-80. Cuman emang nih biasanya kan gua jarang lihat Xeon pakai 16. Mungkin guanya juga kurang eksplor ya. Iya. Ini sih ganteng banget sih dilihatin langsung. Iya, lebih gagah sih kalau pakai ring 16 ya. Tadi udah bahas bagian depan, sekarang bagian tengah nih mas. Apa aja sih mas di tengah yang lo ganti? Paling jok aja joknya- masih paling jok yang ya, kelihatan ya. Jok gue tipisin sih. Tipisin Terus plus tambah. Ini kayaknya mas ya? ada matrasnya dikit ya gue jadi kasih. agak keras ya. Iya, Jadi ditipisin ya emang biar enak aja, biar Biar tinggi enak, pas iya. duduknya biar duduknya mantep aja. mantap. Nah, kita langsung bahas aja ini mas ke catnya. Ini warnanya apa sih mas sebenarnya? Ini grey sih jatuhnya sih. Jatuhnya abu-abu ya? Abu-abu mirip ke Honda Jazz sih. Yang GE ya? GK Oh 5 ini sih. warna GE Arahnya ke GK. abu-abu GK ya? Iya, Cuman karena perawatan di 88 ini motor kinclong banget. agak kinclong sih. Bukan dari efek kamera aja, emang aslinya motornya kinclong cuy. Nah, kita lanjut nih ke bagian belakang. Di bagian belakang nih mas, ada yang menarik gua banget nih. Frame platnya lucu Iya. banget. Ini frame plat apa mas? Kalau boleh tahu, mas? Ini cover platnya Moon Ice mas. Cover platnya Moon Ice. Iya Moon Ice. Ini ukurannya buat motor, berarti dikecilin lagi mas, dipendekin lagi apa? Iya, jadi karena kecil nih gue bikin plat nomornya lagi nih. Heeh, Biar lebih kecil, biar masuk nih. biar masuk. Tapi ini Iya. platnya juga kebawahin dikit, ditinggiin ya? Apa enggak mas? Enggak sih, emang dudukannya di sini dia nih. Oh, Ah, lucu nih. banget sih platnya, nanti diliatin aja di sinematiknya. Ini plat lucu banget, mas, rapi Iya. banget, dan platnya juga di belakang diperhatiin nih sama Mas Aldo. Jadi emang Mas Aldo orangnya detail, sampai plat aja diperhatiin. Iya, biar. Oke mas, kita langsung lanjut ke shock nih mas. Iya. Shocknya pakai apa mas? Shocknya nih pakai Kitako Extreme mas. Kitako Extreme. Iya, Kitako Extreme. Yang tipe tabung. tabung ya. Kenapa sih mas lu jatuhin pilihan ke Kitako Extreme mas? Sebelumnya udah pernah nyoba pakai Ohlin sih. Ya karena tadi sempat
diceritain juga ini motor sempat pakai Ohlins, cuman lu akhirnya ganti ke Kitako. Itu kenapa mas? Kayaknya kalau buat beloknya gue lebih pede pas pakai ini nih, pas pakai Kitako. Oh, buat dibawa belok ridingnya Iya, lebih enak. Kitako. Iya, soalnya gue juga udah beberapa kali emang pakainya Kitako Extreme sih, di motor sebelumnya juga pakai Kitako Extreme. Itu maksudnya lebih enaknya gimana? Atau Ohlins keempukan atau gimana mas? Gue sih kemarin dapet karena masih dari baru nggak gue apa-apain, kempukan sih mas. Oh, nggak lo setting ya? Nggak, gue setting nggak. Padahal kalau di setting kayaknya bisa lebih keras ya? Mas? Mungkin bisa lebih enak sih, tapi ya udah pernah nyobain Ohlins, sudah deh. Kayaknya Kitako lebih mantep, ya udah Kitako lah. Lebih better. Iya. Dan mungkin warnanya juga lebih masuk sih mas. Lebih masuk, soalnya bawahnya gelap semua nih emang. Iya. Jadi kalau ada Ohlins terang sendiri. Terang sendiri, iya. Oke Ji, ini masnya dari Ohlins ke Kitako. Keren cuy. Jadi bukan mentingin cuman gengsi doang ya mas ya? Iya, betul. Yang penting fungsi dan Fungsinya. Emang lu nyamannya Nyamannya di mana? apa? Betul. Mas. Nah mas, kita lanjut ke bawah. Untuk velg sama berarti masnya sama depan ya? Velgnya sama TK Jepang, tapi ukurannya aja beda kan, 160 yang ini belakang. 160? Iya. Terus untuk tromolnya mas tadi belum lupa mas? Tromolnya ini sih tromol variasi sih mas. Variasi ya? Iya, variasi. Untuk jari-jari dapat sepaket ya berarti ya? Jari-jarinya pakai TK juga ini. Pakai TK juga? TK juga. Berarti pas beli langsung memang dapat jari-jarinya? Emang beli juga. Oh. Terpisah, tapi terpisah. mereknya pengennya TK aja mas. Oke, ini perpaduan warna juga keren sih, abu-abu, hitam. Ya nggak banyak warna sih di motor ini mas. Iya. Banyak warna. Jatuhnya apa sih kayak monokrom gitu ya mas ya? Iya, monokrom bisa. Ban sama Maxxis Diamond, cuman emang belakang agak lebih lebar ya mas? Ya agak lebih lebar sih. Nah, untuk belakangnya ukurannya 80/90, jadi sama depan belakangnya mas ya. Tapi cuman di velgnya dong diameternya lebih lebar sedikit. Lebar ya belakang. Nah, kita lanjut mas, kita obrolin bagian mesin ini mas. Ya. Ubahan apa aja yang udah lo lakuin di mesin motor Xiaomi ini? Dari mesin bawah ya. Kalau kerekasnya ini standar. Kerekas masih standar. Kerekas paling bawah tuh standar. Blok CR-nya ini pakai CR 59. 59. 59. Berarti udah 140-an ya? Iya. Biasanya mas ya? Sama klepnya kan udah gede juga nih. Oh, klep gede? Klep 2824 lah. Klep Sonic lah itu, bilangnya dulu kalau anak-anak. Oke. Next, apa lagi mas? Terus knalpot gua ganti nih, customan nih. Bikinan mana mas kalau boleh tahu? Bikinan Werex nih. Werex ya? Werex. Cuman emang nggak lu kasih nggak merek dikasih ya? merek, nggak. Udah polosan aja udah. Polosan aja nih. Untuk bagian mesin itu aja karbu mas? Karbu nih pakai P28 NSR sih. Ini pakai P28 NSR? P28 NSR. Gue dari dulu karbu emang udah NSR aja udah selalu terpercaya sih. Ya mas? Yang penting ori udah. NSR ori enak deh. Cuman ini buat harian mas? Dengan spek kayak gitu, konsumsinya gimana mas? Emang agak boros sih mas di motor. Emang agak boros di motor. Minum, berarti ini Pertamax ya udah Pertamax Plus masuknya? Turbo. Iya, gue masukinnya turbo sini. Terus biar nggak panas, nah ini lo tambahin ini mas ya? Iya, ini biar nggak panas gue masukin pasang oil cooler nih. Oil cooler? Oil cooler, sama extra fan-nya gue pasang juga sekalian. Tapi kan mas, untuk seal sendiri bawahnya kan bukannya udah radiator ya? Radiator emang ada. Tapi masih nyala masih? Radiator masih. Nah, tambahannya oil cooler. Oil cooler. Ini pemasangannya susah atau gimana mas di bagian sini nih? Nah, ini mekanik deh nih yang tahu sebenarnya nih pemasangannya. Tapi ya mintanya pokoknya gue requestnya rapi aja sih nih. Kenapa lo taruhnya di sini mas pilihnya? Nggak di sini? Biasanya kan orang nimbulin nih di sini nih mas. Ini soalnya ini gue bolongin kalau lo lihat mas, biar dapat udaranya langsung dari depan tuh. Oh iya. Jadi di sini nih ada kayak dibuat kayak ibaratnya kayak sarang tawon ya mas ya? Iya. Di depannya sini jadi biar emang udara langsung masuk. Buang ke belakang. Buang ke belakang. Betul. Cuman untuk kaki gimana mas? Kaki masih duduknya kan ini kan lumayan makan mundur ya. Kaki ya. Iya. Ya yang kiri agak mundur aja sih, tapi masih oke lah. Masih oke lah ya. Masih oke. Terus dipakai juga emang cuma sekitaran Bintaro ya masnya harian ya? Iya, harian Bintaro tapi paling riding iseng aja sih ya kan. Pernah coba dibawa jauh mas? Bawa jauh paling Jakartaan sih mas. Riding ya? Jakartaan. Kalau puncak belum pernah coba? Belum pernah. Cuman overall untuk mesin aman ya mas? Aman sih sampai saat ini nggak ada masalah sih mesin. Mas, ada yang kelewat nih mas. Di sini gua ngeliat ada tombol nih. Ini tombol apa ya?
Ini buat ini extra fan-nya nih mas. Oh, jadi extra fan-nya Dilangsungin. Jadi kalau misalnya motor udah mati tapi masih panas, gue nyalain aja gitu ya kan biar adem olinya. Ini bisa jadi ide juga sih. Extra fan-nya taruh di sini tombolin. Iya. Tadi gue kira ini tombol apa gitu kan. Biar nggak kelihatan juga aja. Berarti untuk ubahan mesin 59 terus klep gede, oil cooler, prokas standar, apa lagi mas? Coil pakai YZ nih motor. Coil pakai YZ Iya, YZ 125. 125. Udah Udah mas? sih, udah itu aja. Kita lanjut ke bagian CVT nih mas. Bisa sebutin mas, jelasin. CVT-nya ini kan kalau Xeon udah big pulley ya. Jadi kemarin di custom aja sih mas derajat-derajatannya. Sama nyeting roller aja nih. Roller pakai berapa ini mas? Roller kalau nggak salah kemarin 9 gram ya. 9 berarti kalau 9. lu tipenya emang pincar bawah ya mas? Iya, biar ada di bawahnya aja sih. Oke, tadi kata Mas Aldo ada yang ketinggalan bagian CDI pakai apa mas? CDI-nya ini CDI pakai BRT IMAX 24 step. Terus sama lupa gua, akinya ini 2 nih sekarang. Aki 2 mas? Aki 2. Buat apa tuh mas kalau boleh tahu? Buat bantu, soalnya akinya aslinya kecil banget ini. Buat starter kayaknya agak berat. Aki udah gue tambahin satu di sini aki Tiger sama dinamo starternya gue ganti juga ini. Pakai motoan ini. Dinamo starter sama aki 2 ya mas ya? Iya. Taruhnya di dalam dua-duanya taruh sini mas? Enggak, nih di dalam sini satu akinya sama di depan masih orinya satu. Oh, oke. Nah, kalau untuk bikin kayak gini lu butuh waktu berapa lama untuk bikin mesinnya mas? Dari nol apa gimana? Ini sekali jadi apa per step lu Oh enggak sih, bangunnya per step lah. Soalnya kan kantongnya juga nggak langsung ada ya kan. Jadi emang kalau bangun mesin lebih baik per step ya? Iya sih, kalau gue sih emang lebih suka gitu sih. Maksudnya ya gimana ya, maksudnya nggak nyampe langsung ekstrim banget sih. Gitu ya, kita cobain dulu. Riset lah gitu. Betul. Takutnya kalau langsung ekstrim ntar mesinnya ringkih mas, gue malas ya kan. Betul. Oke. Kalau buat lo ini jadi bahan referensi, mau di motor nggak harus rame parts branded. Iya. Tapi yang penting motor lo kelihatan eye-catching, simple, nggak usah ribet-ribet, nggak usah aneh-aneh, modifnya. Ini referensi untuk Yamaha Xeon yang menurut gua keren banget. Sebelum gue nanya 2 pendapat dari Mas Aldo tentang pertanyaan penting dari channel Proper Fitment di segmen permen manis ini, gue pengen tanya nih Mas, untuk alirannya sendiri nih apa sih Mas? Kalau kayak gini nih, alirannya apa ya? Street racing kali ya? Street racing kayaknya Street racing. Jadi nama alirannya street racing. Sebenarnya kalau nama aliran juga agak susah sih orang nentuinnya kayak gimana. Pandangan dari penonton aja gimana sih aliran kayak gini sebutannya apa gitu Mas ya? Iya Mas. Mas, gue pengen tanya, menurut lo parts brand original itu penting nggak sih? Menurut gue ya, menurut gue sih penting sih Mas ya. Maksudnya kalau parts original pasti kan kayak misalnya RCB lah ya. Iya. Dia R&D-nya udah lama kali ya. Maksudnya udah dipikirin mateng-mateng. Udah dipikirin mateng, jadi ya makanya di balap juga banyak yang make gitu loh. Dan gue juga orangnya nggak terlalu maksain make barang yang bener-bener branded kayak harus Brembo gitu. Senyamannya gue aja sih, kalau misalnya gue nyaman dapetnya pakai RCB buat pengereman ya gue pakai RCB aja gitu. Karena balik lagi ke fungsinya sih Mas ya? Iya, gue lebih ke fungsinya sih. Dan upgrade dari standarnya, jangan downgrade ya Mas? Iya betul, ya lebih yang penting aman, nyaman lah ya. Ya intinya kalau parts original menurut Mas Aldo ini R&D-nya udah pasti, untuk sektor safety-nya juga udah pasti. Udah dipikirin ya Mas? Iya betul. Jadi dan parts ori itu nggak selalu harus parts yang branded banget. Iya, nggak harus yang branded. Brembo gitu. Iya. Bisa diganti dengan parts ori lokal atau yang lebih lokal tapi premium kali ya. Premium atau yang lebih murahnya lah. Parts luar tapi yang murah lah kayak RCB kayak Malaysia. Masih terjangkau kan. Masih terjangkau, jadi emang nggak usah ngoyo ya Mas ya. Nggak usah ngoyo, bener maksain gitu. Iya, nggak usah ngoyo ke parts Brembo gitu. Selanjutnya, gue pengen nanya nih Mas, menurut lu modifikasi yang proper itu seperti apa sih Mas? Menurut dari owner 88 Moto Detailing. Proper ya? Iya. Kalau proper sih menurut gue, ya yang penting masih fungsional sih. Maksudnya dipakai, masih aman, nggak nyusahin lah kemana-mana juga. Diajak jalan kemana juga ayo gitu loh. Nggak ngeribetin dari pengendaranya sendiri. Penggunanya iya betul. Jadi ya emang balik lagi motor ke fungsinya untuk dikendarai, gitu kan Mas ya? Ya dan enak dilihat juga sih. Enak dilihat, dan tapi mungkin fungsi utamanya untuk balik lagi dikendarai, nggak nyusahin. Enak dikendarai, bener, aman.
yang penting aman. Jadi Iya. statement dari Mas Aldo itu tadi, karena buat motor itu yang proper, yang penting nggak nyusahin. Nggak nyusahin, bener. Nah Mas, gue pengen nanya nih Mas, kalau boleh tahu, lu buat bangun ini motor dari awal lo dapet sampai jadi ini kayak gini, kira-kira habis berapa Mas? Budgetnya? Budgetnya ya kira-kira dapet lah Mas, kebeli Xeon second lagi lah satu lah. Kebeli sewa second lagi? Iya. Untuk harganya bisa lo cek ya mungkin di Iya. di marketplace Facebook tuh. Betul. Harga sewa second berapa? Harga Xeon second, iya. Alex berapa ya? Segituan lah. Kalau emang lo mau modif yang masih seperti ini, bisa lo lihat deh harganya berapa di situ. Ya betul. Mungkin segitu aja sih Mas, pembahasannya untuk motor Xeon ini. Spek tadi udah dibahas, alasan lo milih ini udah dibahas, dan pendapat lo tentang modifikasi yang proper itu seperti apa juga udah dibahas. Ya. Nah, sebagai penutup, gue minta dong Mas, closing statement lo untuk dunia, khususnya motor ya Mas, saat ini, khususnya di Jakarta kan, karena kita tinggal di daerah Jabodetabek. Itu gimana sih Mas pesan-pesannya buat para orang yang main motor lah? Pesan yang gue lihat sih ya sekarang ya, ya gue berharap sih anak-anak sekarang nggak yang kayak ngasal ngebut-ngebutan di dalam kota sih ya. Jadinya kayaknya banyak micu larangan-larangan buat riding jadinya sih yang gue lihat. Jadi efeknya lebih ke keseluruhan ya Mas? Keseluruhan anak motor sih ya kan, karena dia ridingnya ngasal sih gue lihat ya sekarang ya. Terus direkam pula. Iya, masuk ke sosial media, jadi dibikin rame. Ya, jadinya micu anggota berwajib buat tindak jadinya Iya, kan jadinya gitu. malah yang ibaratnya emang suka motor dan nggak ngebut-ngebutan di jalan, nggak ugal-ugalan lah ya. Iya, jadi kena juga. imbasnya juga, padahal Iya. mereka nggak ngapa-ngapain gitu. Betul, kan. Mas. Betul. Jadi ya intinya sopan lah di jalan ya Mas. Iya, Mas, sopan lah. Oke, itu closing statementnya dari Mas Aldo. Ini Mas, sebelumnya gue terima kasih banget udah diluangkan waktunya nih, syuting pas jam kerja sekitar jam 4, jam 5. Makasih banget nih Mas, Ya. sampai ditutup pagar depannya buat syuting ini. Udah disediain tempatnya juga, rapih lah di tempatnya, oke banget buat syuting. Thank you banget buat 88 Moto Detailing. Nah, untuk kontaknya nanti gue taruh di bawah, atau bisa Mas Aldo sebutin lagi. Kalau mau kontak buat detailing bisa ke Instagramnya 88 Moto Detailing aja sih. Itu ada WhatsApp-nya lengkap semua. Semuanya ada ya? Ada nomor telepon, WhatsApp ada semua. Ada. Ya. Dan untuk sosial media Mas Aldo sendiri bisa boleh sebutin Mas? Oh, kalau Instagram gua di @aldo_kusuma. @Aldo Kusuma. Kusuma. Nanti gue munculnya Mas di sini Mas. Sip. Sama Instagramnya 88 juga gue munculin di sini. Siap. Oke. Sekian dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahannya. Reviewnya namanya kita masih sama-sama belajar. Dan jangan lupa untuk tetap jaga prokes. Siap. Karena COVID lagi naik. Ya. Dan kemungkinan ini video permen manis untuk bulan ini yang terakhir, karena kita emang mau mengurangi aktivitas di luar rumah gitu. Oke, sekian aja, gue Yoga. Dah.